undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Semua orang tahu bahwa politik penuh kejutan. Tapi kejutan yang satu ini terlalu besar untuk diabaikan. Di sebuah ruang sidang Komisi Informasi Pusat, ketegangan tiba-tiba pecah ketika KPU Surakarta mengakui sesuatu yang membuat publik terhenyak. Dokumen pencalonan Jokowi pada Pilkada Solo 2005 telah dimusnahkan. Pernyataan itu bukan sekadar informasi administratif. Itu adalah ledakan. Ledakan yang langsung menembus ruang publik, memicu tanda tanya yang lebih besar daripada persoalan ijazah itu sendiri. Mengapa dokumen seorang presiden bisa hilang? Begitu kabar itu menyebar, publik langsung menghentikan napasnya. Yang dimusnahkan bukan fotokopi biasa, bukan berkas yang tidak relevan, melainkan salinan resmi dokumen pendaftaran Jokowi sebagai calon wali kota Solo. Dokumen yang kini menjadi pusat sengketa, pusat kontroversi, dan pusat pertanyaan yang tak kunjung terjawab. KPU Surakarta berdalih sederhana, pemusnahan merujuk pada peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip. Menurut mereka, dokumen itu hanya wajib disimpan sebentar. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Setelah lewat masa itu, hancurkan. Dalam narasi resmi, semuanya terlihat rapi, terdengar sistematis. Tapi begitu pernyataan itu disampaikan di ruang sidang, suasana langsung berubah. Majelis Hakim KIP mendengarnya dengan tatapan tajam. Mereka tahu ada yang tidak beres. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, tidak ada satupun lembaga negara yang boleh sembarangan memusnahkan dokumen bernilai historis, dokumen yang menyangkut tokoh publik, atau dokumen yang berpotensi disengketakan. Dan dokumen pencalonan Jokowi jelas berada dalam kategori itu. Di tengah perdebatan itu, Roy Suryo melontarkan kritik paling pedas. Ia mengatakan, KPU Surakarta telah gagal memahami hak publik atas informasi. Lalu dengan nada sinis ia menyindir, kalau mau dimusnahkan cepat, tinggal celupkan ke asam sulfat. Sindiran itu bukan sekadar kalimat, itu adalah tamparan. Tamparan terhadap sistem yang seharusnya menjaga jejak sejarah bangsa, tapi justru menghancurkannya sebelum waktunya. Namun ironi terbesar muncul dari pernyataan KPU Solo di kesempatan lain. Mereka menyebut bahwa dokumen lama pencalonan Jokowi masih tersimpan di gudang arsip. Bahkan mengaku telah membentuk tim khusus untuk menyisir dokumen itu ketika kasus ijazah Jokowi naik ke pengadilan. Jadi, dokumen itu ada atau tidak? Kalau ada, mengapa di sidang KIP mereka mengaku sudah dimusnahkan? Kalau tidak ada, mengapa sempat mengatakan dokumen masih tersimpan dan siap dicari? Inilah titik paling janggal, karena dua pernyataan itu tidak mungkin benar dalam waktu yang sama. Dan inkonsistensi adalah alarm paling keras dalam setiap investigasi. Ketika suatu lembaga berubah-ubah dalam memberi penjelasan, publik tidak hanya curiga pada prosesnya, tetapi pada motif di balik proses itu. Konteks politik saat ini makin memperkeruh situasi. Kasus ijazah Jokowi kembali mencuat. Gugatan hukum terjadi di berbagai tempat. Publik menuntut transparansi, dan justru di saat inilah KPU mengumumkan bahwa dokumen penting sudah tidak ada. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat mengganggu. Mengapa dokumen itu dimusnahkan sebelum publik sempat melihatnya? Dan mengapa pemusnahan ini terungkap bukan melalui laporan resmi,
tetapi melalui 6 gugatan, tekanan publik, dan sidang yang panas. Bagi banyak orang, ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya netral dan independen. Jika dokumen seorang presiden saja bisa hilang, bagaimana dengan dokumen rakyat biasa? Dan dalam dunia politik yang penuh manuver, publik juga bertanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada kepentingan yang sedang dilindungi? Apakah pemusnahan dokumen benar-benar murni prosedur? Atau justru prosedur yang sengaja dipakai sebagai tameng? Ketika kebenaran tidak dijaga, ia tidak hilang begitu saja. Ia dirampas. Dan yang paling berbahaya bukanlah hilangnya dokumen, tetapi hilangnya kepercayaan. Ini bukan lagi sekadar soal Jokowi, bukan soal ijazah, bukan sekadar tentang KPU. Ini tentang integritas lembaga yang menjadi fondasi demokrasi di negeri ini, fondasi yang jika retak akan sulit diperbaiki. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan investigasi tajam yang membuka mata publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.